senantiasa kita diberi keamanan dalam menjalankan tugas kita sebagai pelajar dan juga sebagai guru anak. Tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam nikmat Tuhan yang dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak sekalian, sebagaimana materi sebelumnya pada pertemuan kemarin, yaitu tentang bagaimana pergerakan nasional, bagaimana Indonesia mendapat satu kemerdekaan. Bahwasanya anak-anak pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan, kita sudah mempelajari tentang pergerakan-pergerakan nasional yang dimulai dari Budi yang didirikan pada tahun 1908. Maka kita lihat dulu sebagai persiapan belajar kalian, kira-kira bagaimanakah tanggapan kalian tentang pergerakan nasional? Apakah Indonesia bisa merdeka apabila perjuangan bangsa Indonesia ini masih dilakukan secara kedaerahan? Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Indonesia ini bisa merdeka kalau perjuangannya masih bersifat kedaerahan? Kenapa bisa merdeka? Karena banyak yang melawan. Apakah bangsa Indonesia ini bisa merdeka kalau perjuangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan? Nah, apa kaitannya Jepang dengan Indonesia, terutama dalam proses pembangunan secara nasional? Kaitannya adalah Jepang dan Indonesia adalah sama-sama bangsa Asia. Maka kita ketahui bangsa Asia ini adalah bangsa yang secara karakter fisiknya memiliki tubuh kecil. Jepang atas Rusia. Kenapa? Karena Jepang itu kan bangsa ini, bangsa Asia kan. Nah, secara postur berarti apa? Pendek sama dengan kita. Tapi kenapa akhirnya bisa menjadikan bangsa Indonesia ini meniru, terinspirasi bahwa kalau Jepang bisa, masa kita tidak bisa? Itulah yang akhirnya menyebabkan munculnya nasionalisme terhadap bangsa kita. Itulah yang akhirnya mampu memberikan suatu inspirasi agar perjuangan kita itu tidak hanya dilakukan secara kedaerahan, tetapi harus bersifat nasional, bergerak bersama. Itu dimulai tahun 1908 pada masa Budi Utomo. Proses untuk membuat tugas itu secara mandiri yang nantinya akan sambil waktu 1-2 anak untuk mempresentasikan hasil karya ini. Silakan kalian buat di buku catatan, oke, di buku gambar, oke, dibuat dengan HP, oke, hasilnya kirim ke saya. Ya, bebas nah, kalian mau mengumpul seperti apa. Yang penting kalian, anak-anakku semuanya percaya dan yakin bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, mempunyai kelebihan-kelebihan di bidang-bidang tertentu. Itulah yang harus kita gali bersama. Dipersilakan. Ya. Grup kelas. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak warga negara baik secara individu maupun masyarakat dengan tujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Oke, anak-anak terima kasih atas presentasinya. Ada pertanyaan? Ada? Ya, oke anak, saya kasih anak-anak sekalian. Kira-kira apa yang saya ketik dari pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah, ya, tadi dari awal kan sudah dibuat keyakinan. Yang kedua adalah tentang demokrasi. Apa pentingnya tentang demokrasi kita? Mengapa perjuangan dilakukan secara nasional? Karena apabila dilakukan secara kedaerahan,
maka sulit untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga adalah tentang apa lagi? Ada lagi tidak? Inspirasi dari apa? Dari Jepang dengan melawan Inspirasi terhadap Rusia. kemenangan Jepang atas Rusia. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa karena sama-sama di wilayah Asia yang postur tubuhnya juga sama dengan kita dibandingkan dengan orang-orang Eropa, maka akhirnya kita berpikir bahwa kalau Jepang ini bisa merdeka, bisa menang atas Rusia, kita dengan keyakinan juga akan menang terhadap Belanda. Tugas berikutnya dan pertemuan berikutnya, nah, tolong Anda pelajari, dan yang belum presentasi, saya beri kesempatan untuk besok presentasi lagi, ya, menyampaikan tentang bagaimana kita berdemokrasi seperti halnya itu sudah kita belajar. Terima kasih teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada apa-apa yang perlu dikonsultasikan bisa di luar jam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.